Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku untuk kelas 12 Farmasi Industri? Ya, ketemu lagi dengan ibu. Kalian gak usah kenal dan gak usah tahu aja ibu seperti apa. Pasti kalian tahu ya. Untuk mapel produk kreatif dan kewirausahaan atau PKWU masih Bu Ayu yang ngampuh ya. Untuk tahun ini ibu hanya kelas 12 Farmasi Industri untuk PKWU-nya. Oke. Nanti selama KBM online kalian bisa lihat video di YouTube, atau kalau misalnya kurang jelas kalian nanti bisa tanya ibu langsung. Kalian pasti tahu lah nomor WA ibu ya. Untuk semester ini nanti ada 3 bab atau 4 bab ya. Untuk di kelas 12, untuk bab yang pertama itu ada produksi sediaan farmasi. Untuk produksi sediaan farmasi ada beberapa yang kalian sudah dapat waktu kelas 11 ya. Ibu nanti hanya nambahin saja sedikit ya. Kalian pasti tahu proses produksi itu apa, tapi nanti ibu akan jelaskan di sini sedikit. Proses produksi merupakan kegiatan untuk menciptakan atau menambahkan kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan faktor-faktor yang ada seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku, dan dana agar lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Ya. Selain itu ada jenis-jenisnya juga untuk proses produksi. Yang pertama, proses produksi terus-menerus, yaitu proses produksi barang atas dasar aliran produk dari satu operasi ke operasi berikutnya tanpa penumpukan di suatu titik dalam proses. Untuk yang kedua yaitu proses produksi terputus-putus, yaitu produksi diproses dalam kumpulan produk bukan atas dasar aliran terus-menerus. Dalam proses produksi ini karena lebih banyak memerlukan persediaan barang dalam proses. Untuk yang ketiga, proses produksi campuran, yaitu campuran dari proses produksi terus-menerus dan terputus-putus. Penggabungan ini digunakan untuk kenyataan bahwa setiap perusahaan berusaha untuk memanfaatkan kapasitas secara penuh ya. Nanti kalau misalnya masih bingung bisa ditanyakan lagi ya. Kalian juga tahu ya, untuk PKWU kita belajar bareng-bareng. Kalian juga tahu bahwa Bu Ayu basicnya bukan PKWU ya. Kemudian yang kedua, metode produksi sediaan farmasi ya. Metode produksi atau metode perakitan adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan dalam proses produksi guna mencapai tujuan yang ditentukan. Oke. Dalam metode produksi ada pengelompokan alat dan bahan. Nah, untuk alat-alat yang digunakan dalam pembuatan suatu produk farmasi harus sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Jadi nggak sembarangan alat yang digunakan ya. Oke, yang kedua bahan. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan produk farmasi terdiri dari bahan utama dan bahan pendukung atau bahan tambahan. Oke, nah nanti di bahan pun macam-macam. Ada bahan utama. Bahan utama apa sih? Bahan utama itu bahan yang memiliki
khasiat atau manfaat dalam suatu produk yang dibuat, sedangkan bahan pendukung atau tambahan itu bahan yang berfungsi menunjang khasiat. Berarti untuk membantu atau mendorong, namanya aja bahan tambahan ya. Oke. Kemudian ada cara memperoleh bahan baku produk farmasi. Oke. Di cara memperoleh bahan baku produksi untuk farmasi itu ada atau di dalam tekniknya tuh ada 3. Yang pertama berupa pembuatan simplisia. Nah, kalau simplisia kalian sudah paham, kalian sudah lebih tahu dari ibu ya. Bahkan dari kalian masuk SMK saja, praktek yang pertama pasti membuat simplisia. Kemudian penyulingan. Yang ketiga adalah ekstraksi. Ya. Oke, akan ibu jelaskan sedikit tentang teknik ketiga tersebut. Oke. Untuk pembuatan simplisia. Pembuatan simplisia atau simplisia sendiri itu adalah bahan alam yang digunakan untuk obat dan belum mengalami perubahan proses apapun. Umumnya berupa bahan yang telah dikeringkan. Simplisia dibagi menjadi 3 golongan, yaitu nabati, hewani, dan mineral. Ya. Umumnya sih kalian sudah membuat simplisia yang nabati, ya. Kalian sering buat. Kemudian yang kedua adalah penyulingan. Penyulingan apa sih itu penyulingan? Penyulingan itu teknik pemisahan yang didasari atas perbedaan titik didih atau titik cair masing-masing zat penyusun dari campuran homogen. Ya. Untuk penyulingan nanti ada beberapa metode penyulingan. Ya. Penyulingan itu ada 3 macam. Ya, nanti akan ibu jelaskan lebih lanjutnya lagi nanti ya di pertemuan yang akan datang. Oke, nanti ini akan ibu sebutkan saja beberapa. Penyulingan dengan sistem rebus atau water distillation. Ya. Kemudian yang kedua penyulingan dengan air dan uap atau water and steam distillation. Yang ketiga itu ada penyulingan dengan uap langsung. Ya, itu 3 macam penyulingan. Oke, nanti ibu jelasin lagi di pertemuan yang akan datang. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu ekstraksi atau penyaringan. Apa sih itu ekstraksi? Ekstraksi adalah cara menarik satu atau lebih zat-zat dari bahan asal dan umumnya zat berkhasiat tersebut tertarik dalam keadaan khasiatnya tidak berubah. Jadi kalau misalnya mau ekstraksinya berhasil, jangan sampai khasiat dari zat tersebut hilang. Ya. Oke, nanti untuk ekstraksi ada beberapa metode juga yang digunakan untuk penarikan zat-zat dari bahan asal, ya. Atau cara penyarian itu ada yang namanya maserasi, ada juga yang namanya digerasi, ada juga perkolasi. Ya, nanti akan ibu
ringkaskan lagi materinya ya. Untuk pertemuan ini hanya gambaran saja, kalian biar tahu oh nanti PKWU di bab pertama apa sih ya. Ya tadi bab pertama itu tentang produksi sediaan farmasi. Nah nanti habis itu untuk prakteknya, kalau misalnya kegiatan sudah offline ya, kita praktek lagi di lab seperti biasa ya. Yang penting kalian ikutin saja pelajaran walaupun online, walaupun di rumah, tapi kalian tetap harus semangat ya. Untuk praktek di produksi sediaan farmasi sebenarnya hampir sama seperti semester sebelumnya. Kalau kakak kelas kalian yang tahun lalu itu ada juga yang membuat sabun, tapi nanti untuk tahun ini kita bedakan ya, jangan seperti tahun kemarin. Kalau membuat sabun menggunakan bahannya terlalu banyak ya, terus lama juga jadinya ya. Kemarin juga kalian juga ada yang mau buat sabun sampai akhirnya prakteknya juga tertunda kan, coronanya malah nggak hilang-hilang. Oke, nanti di bab selanjutnya nanti kalian belajar tentang pemasaran ya. Belajar sudah buat produknya, kemudian kalian pasarkan. Laku tidak di masyarakat? Kalau nggak laku ya berarti apa sih faktornya kenapa produknya nggak laku ya. Oke, setelah itu habis pemasaran baru evaluasi tentang kalau misalnya nggak laku apa kurangnya, dievaluasi lagi ya. Perhitungan laba ruginya juga nanti kita belajar ya. Namanya aja kewirausahaan. Kalian nanti belajar bagaimana berwirausaha atau belajar menjadi pengusaha itu seperti apa ya, tapi sesuai jurusan kalian yaitu farmasi industri. Oke, itu aja yang bisa Ibu sampaikan, Ibu berikan untuk pertemuan yang pertama ya. Pesan Ibu selalu belajar, jangan malas walaupun nggak ketemu dengan Ibu secara langsung ya, tapi kalian tetap harus semangat. Saling mengingatkan juga satu sama lain. Kalau misalkan ada tugas harus dikerjakan, jangan seperti tahun kemarin ya. Ibu harus ngorak-ngorak satu-satu, ini belum, itu belum ya. Kalian sudah masuk atau sudah menginjak kelas 12, kalian harus lebih dewasa lagi ya. Dan sebentar lagi kalian akan menginjak ke dunia nyata ya. Kalau sekarang masih maya, kalau kalian sudah terjun ke dunia nyata yang namanya kerja seperti apa ya, yang mau lanjut ke kuliah silakan, yang mau kerja silakan. Yang penting pola pikir kalian harus dirubah mulai saat ini. Kalian bukan anak kecil lagi ya. Semangat belajarnya. Setiap pembelajaran walaupun online harus diikuti, tugas-tugas harus dikumpulkan. Untuk penilaian sama seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Yang penting kalian tugas dikumpulkan, mengikuti pembelajarannya ya. Ulangan atau apa diikuti ya, jangan males. Insya Allah pasti nilainya juga menyesuaikan dengan usaha kalian. Oke, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.